selamat datang di podcast perdana kita. Ada saya Siska. Saya Helmi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu alumni dari Loop Institute of Coaching dan saat ini aktif juga menjadi associate coach di Loop Institute of Coaching. Mari kita panggil langsung, ada Kak Syamsul Hatta LCPC. Oke, halo. Selamat datang Kak Syamsul. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga di atas Ini studio baru ya. langsung ya. Podcast pertama dengan Podcast narasumber pertama, ya. yang salah satu sahabat setia Loop nih. Waduh, jadi tersanjung datang di podcast pertama. Thank you. Ya. Siap. Di tengah-tengah kesibukan Kak Syamsul nih menjadi pengajar ya, associate trainer maupun coach, beliau menyempatkan dirinya nih meluangkan waktunya sedikit di studio baru Loop nih. Terima kasih banyak ya Kak. Thank you, senang banget lah ada di sini ya. Kita kali ini mau banyak menggali nih informasi, jadi apa tuh? pertanyaan-pertanyaan. Nostalgia ya. Nostalgia, boleh. Nostalgia nih dengan Kak Syamsul ya. Boleh. Kan sahabat setia nih berarti. Wah, dari Berarti kapan dari tuh kapan setianya? tuh? Kalau dibilang sahabat setia, berarti kan Kak Syamsul Hatta ini sudah bergabung lama ya Kak dengan Loop? Sudah cukup lama, kurang lebih dari 2010 ya kalau nggak salah. Boleh tuh diceritain Kak, mulai kapan sih Kak mulai berteman dengan Loop gitu Kak? Oke, jadi sebelum ketemu Loop itu saya bertemu dengan Kak Kurnia dan Kak Ina ya, itu di sebuah pelatihan. Jadi saya membawakan sebuah pelatihan, Kak Ina dan Kak Kurnia ada di dalamnya, kemudian berkenalan. Setelah itu ada satu kegiatannya Loop yang kemudian saya diundang join di dalamnya. Nah mulai dari situ, mulai sering ngobrol, sering diskusi, kemudian sering diajak juga untuk beberapa project sebelum coaching loh ya waktu itu. Gitu. Berarti Jadi itu sebelum coaching awal. dulu nih Kak. Oh, malah jadi kita baru tahu nih faktanya. Salah satu fakta yang terungkap. Asosiasi paling tua gitu ya. Ternyata Coach Syamsul Hatta ini sudah bergabung dengan Loop, sudah mulai bermitra ya Kak Iya, dengan Loop. betul. Sebelum ada coaching ya, sebelum mengenal coaching ternyata. betul, sebelum ada program coaching yang berbahasa Indonesia ya. Oh iya, menarik sekali ini ceritanya, nostalgia banget. Nostalgia banget. Gimana nih kalau Nah, dari Helmi? Apalagi nih mau Kalau tanya? misalnya Kak Syamsul kan berarti kan sudah banyak bermitra nih dengan Loop. Yes, Dan betul. aktivitasnya itu kan aktivitas yang mengajar yang pengembangan SDM nih. Nah, Iya. awal mula ketertarikan dengan coaching itu sendiri bagaimana tuh Kak? Oke, jadi saya itu kalau latar belakang saya dulu sedikit ya. Saya tuh sebenarnya jauh dari unsur pengembangan SDM ya. Oh ya. Saya tuh aslinya itu di IT. Wih. Nah, jadi berurusan dengan server-server saat itu. Jadi di bagian networking, ngurusin server-server, kemudian memang di perusahaan itu ada ya ini ya namanya ada promosi gitu ya, naik kemudian punya tim. Nah, butuh belajar kan kalau gitu gimana ngurusin tim. Nah, mulai dari situ saya mulai masuk ke dunia belajar pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ya pas gabung sama Loop itu Loop buka coaching. Nah, mulai tertarik apa sih coaching kan penasaran ya? Iya. Penasaran ngobrol-ngobrol sama Pak Kurnia, Kak Ina gitu. Oh, ternyata coaching ini. Nah, kemudian masuklah di batch 2 waktu itu. Wih. Jadi batch 2. Batch 2 awal nih ya pastinya. 2012 atau 13 gitu lah pokoknya. Sangat-sangat Berarti fakta kedua. sangat-sangat senior nih. Fakta kedua. Fakta kedua. Jadi kita baru tahu juga karena yang kita tahu Kak Syamsul Hatta ini bergabung sesudah coaching, ternyata malah sebelum coaching. Sebelum coaching. Nah, dari yang tadi Kak Syamsul Hatta ceritakan sebelumnya malah berkutat dengan server gitu. Betul. Bukan manusia gitu ya Kak. Nah, Ah. tiba-tiba ke manusia sendiri itu rasanya gimana tuh Kak bedanya? Oh, rasanya beda jauh. Biasanya ngurusin yang tidak bisa ngomong gitu ya, ini ngurusin banyak ngomong gitu ya. Jadi karena saya merasa waktu masih di IT waktu itu, kemudian dipromosi itu cukup luar biasa struggling ya. Karena ya biasanya di ruang server, biasanya cuman sendiri ataupun sama tim masing-masing sibuk kerja gitu. Kemudian harus berurusan dengan manusia, harus banyak ngobrol, harus banyak ketemu orang. Itu beda jauh sekali. Itu beda. Cuman ya belajar akhirnya belajar.
termasuk di dalamnya belajar coaching. Ya, termasuk dalamnya belajar coaching bagaimana sih memahami orang, listening. Nah, itu paling susah tuh. Awal tuh banyak nggak lulusnya dulu. Awal-awal sering nggak lulus di situ ya, pas ujian nggak lulus. Tapi ya belajar, latihan, alhamdulillah akhirnya bisa dapat professional coach di Loop dan mulai berkarir. Gitu. Menarik sekali perjalanannya, perpindahannya ya kan? Iya. Dari yang tidak sama sekali tidak ada manusia lah ibarat di dalam pekerjaannya, tiba-tiba langsung jatuh cinta dengan sumber daya manusia sendiri ya, pengembangannya. Nah ini Kak, jadi saya pengen ini nih kasih sekali, kan biasa kalau setia itu kan sulit ya, ada yang bilang tapi udah diuji kesetiaannya hampir bisa dikatakan 10 tahun, 14 tahun malah lebih ya. Nah, itu bagaimana kok Kak Samsul bisa menjaga nyaman itu atau menjaga dengan Loop ini seperti apa gitu? Iya, sebenarnya bukan saya menjaga sama Loop, tapi Loop yang luar biasa menjaga para alumni. Karena kalau di Loop itu saya sendiri dapat banyak sekali manfaat. Asal ketemu Kak Kurnia, Kak Ina, sekarang sudah banyak ya alumni itu. Setiap ketemu pasti ada pembelajarannya. Dimana kalau kita lihat ya di Loop itu paling rajin ya bikin ketemuan. Paling up to date. Paling up to date, paling rajin bikin ketemuan alumni untuk apa? Untuk update lagi, ada hal-hal baru. Yang saya paling terkesan itu Kak Kurnia dan Kak Ina itu kan sering belajar ya, dan memang kayaknya mereka berdua tuh model saya untuk belajar. Sampai dengan sudah di level ini mereka masih tetap ada waktu untuk kemudian keluar negeri belajar, ikut course kah atau ikut seminar kah. Yang pasti kalau sudah ikut itu kita tunggu tuh pasti baliknya. Kenapa? Baliknya pasti sharing gitu. Pasti bagi ilmu tuh. Nah itu yang menurut saya salah satu yang saya dapatkan berbeda di Loop adalah karena terus terus dijaga hubungannya dan terus dikembangkan. Itu yang berbeda. Nah kalau dari yang pengalaman Kak Samsul nih, karena kan Kak Samsul selain coaching juga fokusnya ke NLP juga nih. Nah, bagaimana sih mengkombinasikan kedua hal tersebut Kak? Iya, pada dasarnya coaching sama NLP sejalan, bahkan sangat sejalan. Karena NLP kan belajar tentang manusia, psikologi sederhana lah. Sedangkan coaching kita mengeksplorasi, menggali potensi manusia, betul ya? Nah, sejalan banget karena dengan NLP kita jadi tahu, misalnya coachnya belajar NLP, dia jadi tahu nih ketika coachingnya berbicara apa atau menjawab apa, ini kalau di NLP itu ada namanya survei structure. Oh ini baru struktur luar nih, baru ya sekedar pemanis. Ada apa di baliknya, ada apa di dalam yang dia bicarakan itu bisa digali gitu ya. Nah itu jadi ketika belajar NLP dihubungkan dengan coaching jadi klop banget. Gitu. Jadi suatu pelengkap lagi ya di dalam lagi. Betul banget. Keren. Karena NLP kan belajar tentang manusianya. Coaching bagaimana mengeksplorasi proses berpikirnya. Jadi penasaran nih, Kak Samsul berarti mengenal Loop dulu atau mengenal coaching terlebih dahulu atau mengenal NLP terlebih dahulu nih Kak? NLP dulu. NLP dulu. Saya belajar NLP awal itu 2007. Gitu. Jadi cukup ada jeda waktu ya Kak, dari NLP ke coaching itu ada beberapa selang waktu ya untuk. Iya, dan itu kan memang proses belajarnya saya tipikal orang kalau belajar itu nggak bisa cuma sekali. Mungkin agak kurang mungkinnya daya tangkap ya. Jadi belajar tuh perlu berkali-kali. Jadi habis ikut ini, ambil lagi ikut ini supaya makin paham gitu. Nah sama coaching kan juga gitu ya, ahlul riset kan dulunya suka riset, sampai alhamdulillah sempat dipercaya jadi mentor. Nah jadi mentor, jadi ngajarin juga gitu baik yang dulu sertifikasi sekarang sudah banyak dialihkan ke corporate di Loop-nya kan. Jadi banyak diperbantukan di corporate. Nah bantu juga melihat perkembangan ilmu. Kalau pas dapat Kak Kurnia yang ngajar ada ilmu baru, kita juga belajar gitu. Asik. Seru banget pengalaman belajarnya Kak Samsul Hatta nih yang mulai dari belajar NLP dulu ke coaching gitu ya. Iya, mulai dari IT lah. Oh iya, IT dulu lah. IT dulu. Jadi ada 3 step itu. Step pembelajaran. Dan ditambah sudah aktif lagi untuk associate coach Yes. di Loop. Betul. Pokoknya Loop you dah. Nah, pengalaman Kak Samsul yang mengasihkan saat menjadi associate itu apa nih Kak? Boleh spill Momen-momen apa nih? ke Loopers nih. Banyak banget ya. Satu, seru banget kalau sama Loop.
nggak ada apa ya, mungkin batasan-batasannya bahkan tipis sekali, nggak ada bahkan mobil Kak Kurnia, Kak Ina tuh ownernya lu, tapi kalau sama kita mah teman baik gitu ya. Termasuk juga sekarang udah banyak asosiat-asosiat, yang asosiatnya ya juga asik-asik ya, agak-agak kalau pergi misalnya kayak kemarin ya sama beberapa kakak-kakak gitu, nggak usah sebut nama lah ya. Ya kalau pergi itu ya agak gila-gila dikit ya, agak nakalnya nakal yang baik ya perspektifnya ya, tapi seru banget kalau sama mereka. Nah itu kalau bilang wah ada jadwal Mas Samsul sama Lup, atau di call dari Lup, Mas tanggal segini ada nggak? Oh ada. Prioritas utama ya. Oh iya dong. Jadi prioritas utama nih kalau. Iya dong. Berarti kayaknya harus minta ke tim program. Tim program tolong ya. Jadwalkan Kak Samsul Hatta. Tolong jadwalnya dibanyakin ya. Pendampingan langsung sama Kak Samsul Hatta nih. Okay. Oh ya, yang terakhir kita ada kelas ya Kak di salah satu lembaga yang mendukung Republik Indonesia, salah satu tim paduan suara yang kemarin. Betul. Gimana tuh Kak? Kita kan meminta bantuan Kak Samsul nih. Iya. Jadi thank you juga ya sudah dilibatkan itu. Saya banyak sekali belajar dari apa ya? Bukan peserta ya, peserta plus adik-adik mungkin. Karena mereka masih SMA sampai kuliah ya. Nah, 16 sampai 23 tahun kalau nggak salah. Range umurnya Gita Bahana Nusantara. Senang banget bisa berkontribusi untuk mereka, di mana mereka seru banget. Saya amazed juga ya waktu itu diajak Lup untuk mengisi di adik-adik pada para paduan suara di Gita Bahana Nusantara itu. Mereka Gen Z, semuanya Gen Z, tapi antusiasnya luar biasa. Saya banyak mengisi Gen Z yang mungkin ya ada main handphone, tapi kemarin semuanya kompak luar biasa. Itu saya salut, mudah-mudahan sukses terus lah untuk mereka. Jadi ada perbedaan ya Kak dari audiens ngajar ya Kak, dari yang tingkat korporasi levelnya dan hingga sampai Gen Z. Beda banget dong, beda banget Kak. Nah, pengalaman unik apa lagi nih Kak selama jadi associate? Jadi student itu saya lulus di mobil. Gimana tuh Kak ceritanya? Jadi kalau orang lain ujiannya di kelas, saya ujian berkali-kali nggak lulus ya. Akhirnya saya karena waktu itu sudah join sama Lup, jadi waktu itu bareng sama Kak Kurnia, Kak Ina, kami ke Bandung. Ingat banget waktu itu. Itu ke Bandung, saya nyetir gitu ya. Kemudian sampai di rest area 57, Kak Ina bilang, Mas Samsul kita mampir bentar mau beli minum. Oke, saya parkir, ya kami sama-sama turun beli minum gitu ya, snack. Kemudian naik. Kak Ina bilang, kunci mobil Mas Samsul. Oh iya, aku pikir mau ngambil apa kan? Kasih kunci mobil. Dah Kak Ina langsung naik di depan, nyetir, tutup pintu, Mas Samsul belakang aja. Saya pikir Kak Kurnia di depan dong sama Kak Ina, saya di belakang. Kak Kurnia naik di belakang. Kak Ina sendiri di depan. Saya bilang, loh Kak Ina udah aku aja yang nyetir, kok masa guru gitu ya? Masa Kak Ina yang nyetir, saya aja yang nyetir? Enggak, Kak Samsul sama Kak Kurnia. Pak Kurnia lagi mau di coaching katanya gitu. Ya, disitulah kemudian, iya Mas Samsul saya mau di coaching, tolong coaching saya. Padahal itu ujian. Itu ujian tapi nggak ngomong awalnya. Nggak ngomong ujian. Dan saat itu saya lulus. Salah. Itu fakta ketiga guys. Itu fakta ketiga. Kalau nggak ada podcast ini nggak tahu jadi. Nggak tahu. Baru tahu. Tahunya lulus seperti biasa ya. Jadi ujian langsung. Ujian langsung. Tanpa ujian tertulis tuh Kak. Ya sudah lewat, cuma kalau nggak lulusnya tuh ada beberapa pas observasi kan ada nggak lulus kan gitu. Itu kayak gitu. Nah itu nggak lulus gitu pas di mobil itu langsung Kak Kurnia sudah selesai di coaching. Aku juga pikirnya tadi cuma coaching biasa, karena memang biasa ya. Itu salah satu juga yang saya belajar dari Kak Kurnia, Kak Ina adalah walaupun mereka coach yang levelnya udah internasional lah ya, tapi mereka masih mau minta di coaching. Kak Ina juga beberapa Mas Samsul saya lagi stuck nih, minta di coaching dong dulu ya. Waktu awal-awal saya masih aktif sering kesini, sering tuh. Nah waktu itu juga pikirnya gitu. Oh Kak Kurnia hanya mau di trigger nih, mau dipancing apa supaya berpikirnya lebih bisa lebih tajam gitu. Ternyata itu ujian. Setelah itu baru selesai itu, selamat Mas Samsul, apa dikasih tunjuk catatannya lulus. Langsung coaching gurunya. Langsung gurunya coaching ya. Kalau tahu itu ujian mungkin nggak lulus juga. Iya, jadi udah takut duluan gitu kalau misalnya ujian jadi. Iya betul. Jadi fakta menarik lagi guys itu guys. Betul. Dan kita baru tahu juga. Betul, tapi dari situ saya banyak belajar. Saya sering juga kalau ketemu kakak-kakak coach yang lain di Loop, saya bilang bahwa
saya dapat pelajaran berharga pada saat ujian itu adalah ketika kita mau ujian atau apa namanya, yang namanya coaching itu adalah niatkan membantu orang lain. Jadi waktu itu saya memang niat bantu Kak Kurnia karena memang pikirnya benar-benar minta di coaching. Ya bukan ujian. Jadi saya mau bantu Kak Kurnia mungkin lagi butuh bantuan untuk dibuka proses berpikirnya, diasah, dipertajam. Saya bantu. Jadi niat itu kemudian membuat proses coachingnya jadi lebih lancar. Tips ya untuk yang kakak-kakak lagi mau siap-siap ujian coaching ya. Kalau ujian praktek ya. Iya. Tipsnya niatkan aja, nggak usah pikir itu ujian. Benar-benar. Jadi memang coaching itu datang dari hati ya Kak, Yes, yang ingin membantu mengembangkan potensi dari coachingnya. Betul banget. Itu perlu digarisbawahi itu. Dan itu yang membuat saya jatuh cinta sama coaching. Karena bagaimana ternyata hanya dengan pertanyaan-pertanyaan kita bisa bantu orang untuk melihat perspektif yang berbeda, melihat dari sudut pandang yang berbeda, melihat hal-hal yang mungkin tadinya dia tahu tapi dia nggak sadar. Dia tahu itu ada tapi dia nggak merasa itu penting. Nah, coaching menggali itu. Itu yang kemudian, wah ini luar biasa banget nih. Dan ketika belajar membantu orang, banyak meng-coaching orang, banyak orang yang terbantu, itu senang ketika melihat orang lain senang. Karena kan kita nggak tahu ya, perbuatan kita yang mana kemudian amalnya tuh akan jalan terus ya. Amal jariah jalan terus ketika orang lain senang, dia happy, keluarganya happy, karirnya bagus, dan seterusnya kan kita juga bahagia. Luar biasa. Itulah kenapa saya jatuh cinta sama coaching. Iya. Keren-keren. Pemaknaan coaching tuh begitu sangat powerful sekali ya, masuk ke dalam hati. Jadi kita berasa banget itu untuk kayak ngebangun dirinya itu gitu. Betul Luar biasa. Jadi emang hadir dari dalam diri juga ya, tanpa paksaan pastinya. Kalau Siska sama Helmi sudah belajar coaching kan? Oh, kita cuma lihat di kelas aja. Benar Kak, kita sudah termasuk leader exco. Kita udah masuk coach internal. Oh, ini mantap. Atau minimal coach diri sendiri. Iya betul. Tenang aja, kita juga sudah beberapa batch mendampingi para peserta, para klien dalam beberapa proses program ya. Jadi memang selain jadi tim bertugas, kita juga banyak belajar dari para peserta nih. Tapi thank you loh, di kelas-kelas saya banyak support banget lah dulu, ini luar biasa. Masuk dengan Kak Samsul ya belajar banget ini. Banyak banget belajar yang kita dapatkan. Sangat bermanfaat sekali nih pastinya. Oke. Mungkin terakhir kali ya Kak. Terakhir boleh nih Kak disampaikan ke Loopers kesan ataupun harapan yang ingin biar bagaimana mereka terbangun gitu untuk belajar terus, karena yang kita lihat kan Kak Samsul senang banget belajar gitu. Oke. Baik para Loopers, poin pentingnya adalah dunia berubah. Dunia selalu bergerak, tidak hanya statis diam di situ saja. Sama, perkembangan teknologi, perkembangan diri kita juga perlu menyesuaikan. Ya perkembangan teknologi apalagi cepat sekali gitu ya, dan kita juga perlu banyak menyesuaikan. Nah, itu nggak bisa tidak tanpa melalui belajar, enggak. Itu harus kita terus belajar. Ya karena ilmu juga bertambah kan, ilmu bertambah. Dan kalau saya punya satu prinsip teman-teman sekalian, bahwa saat belajar itu, saat itulah kemudian kita meminta atau mensyukuri apa yang Tuhan atau Allah berikan kepada kita. Karena ya ilmu kan punyanya Tuhan ya, punyanya Allah ya. Maka kalau saat kita belajar, saat itu juga kita semakin mengenal yang punya ilmu. So, jangan berhenti belajar. Luar biasa inspirasinya. Terima kasih banyak nih Kak Samsul Hatta udah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Dan banyak cerita menarik yang baru kita tahu juga. Banyak fakta baru terbongkar ya. Jadi pastinya kesempatan hari ini kita banyak belajar dari Kak Samsul yang sangat pembelajar sekali, dan kita juga jangan lupa belajar juga nih, mau umur berapapun kita belajar, nggak boleh males. Nah, betul. Baik, Kak Samsul terima kasih atas kehadiran di Siska, podcast kita ini. Semoga sampai jumpa di lain kesempatan ya Kak. Sama-sama. Dan juga tim Loopers, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah. Bye.